حبيبنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه wasallam, keluarganya, sahabatnya, juga pengikutnya hingga akhir zaman. Kepada kalian yang saya hormati, para jamaah yang saya hormati, dan mudah-mudahan kita semua ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lanjutkan pelajaran kita. Saya kalau di sini kayak galak ini, nanti di sana ya. Mundur dikit lagi. Mejanya ketinggian atau saya kepedekan? Mejanya Ini baru. Keren duduknya pakai bantal kan, kayak siden. pelajaran kita hadis Arba'in, hadis yang ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nabi An-Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawma faqala ya gulamu inni mu'allimuka kalimatin ihfadillaha yahfadka ihfadillaha tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillaha wa idza sta'anta fasta'in billah wa 'alam anna al-ummata law ijtama'at 'ala ayyan famuka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u 'ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika rufi'atil aqlam wa jabbatis sudur. Hadis yang diriwayatkan dari Abil Abbas. Di dalam syarahnya ada yang mengatakan pada waktu itu Abil Abbas umurnya 9 tahun. Makanya nanti di dalam hadisnya, ya gulam, wahai anak muda. Gulam artinya anak muda. Kata Abil Abbas, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Suatu hari aku ada di belakang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang termulia setelah para nabi adalah golongan setelah Nabi Muhammad, kurun masa yang paling mulia, masa yang paling bagus, masa yang paling baik adalah masa di mana baginda Nabi Muhammad SAW hidup. Kata baginda Nabi, khairul qurun qarni, sebaik-baiknya masa adalah masaku. Jadi masa yang paling baik adalah masa di mana hidup baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di masa alam dunia yang paling baik adalah waktu itu. Summa yalunahu, kemudian mana lagi yang terbaik, zaman masa terbaik setelah masa kanjeng Nabi. Setelah baginda Nabi wafat, ada para sahabat. Sahabat itu adalah orang yang hidup di zaman baginda Nabi, pernah ketemu dengan baginda Nabi. Walau a'ma, walaupun dalam keadaan buta. Itu namanya sahabat. Walaupun dia keadaannya buta, tapi bertemu dengan baginda Nabi, maka dia disebutnya sahabat. Nah, sahabat
murid-muridnya baginda Nabi. Ini sahabat murid. Jadi bukan sahabat artinya kita, friend, ya, teman. CS kita mah. CS. Jadi CS Nabi bukan. Sahabat itu adalah murid-murid hanya Nabi. Jadi jangan kita menganggapnya kayak kita gitu sahabat. Mereka murid-murid baginda. Nah, sahabat yang ketika baginda Nabi wafat, yang masih ada itu jumlahnya ada 124.000, sebagaimana bilangan jumlah para nabi. Jumlah para nabi semuanya dari Nabi Adam sampai baginda Nabi Muhammad ada 124.000, sebagaimana keterangan di dalam kitab Fathul Ghawas. Nanti ada yang ngomong, kau dari mana itu? Yang ada di kitab lah. Kau dari mana? 124.000 jumlah para sahabat sama kayak jumlah para nabi. Jadi jumlah sahabat yang ketika baginda Nabi wafat, bukan semua para sahabat, bukan. Baginda Nabi wafat, sahabat yang masih ada jumlahnya 124.000. Sebagaimana jumlah para nabi dan sebagaimana jumlah kapal Nabi Nuh alaihissalam. Jadi kapal Nabi Nuh itu jumlahnya 120.000. Setiap kapal tertulis nama Nabi. Ya. Dan ada yang mengatakan ada 4 tambahannya, 124.004 kapal. Ada 4. Yang 4 kapal ini tertulis nama Khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi dari kapal Nabi Nuh yang membawa manusia dan semua manusia itu berasal dari golongan manusia yang hidup di kapal Nabi Nuh. Jadi yang nggak ikut kapal Nabi Nuh kan mati tuh, udah nggak punya keturunan lagi, mati ya nih. Nah orang yang ada sekarang nih, kita nih, bukan kita, semua manusia mereka berasal dari keturunan orang-orang yang naik kapal Nabi Nuh alaihi salam. 124.000. Di dalam salah satu kitab dikatakan sejumlah lembaran jenggotnya baginda Rasulullah SAW. Hanya Nabi itu jenggotnya ada 124 lembar, sangat banyak. Jadi mengenai jenggot itu sunnah. Wahabi jenggot bukan sunnah. Cuman ya dipatasin aja gitu. Cuma dari nol sampai panjang atasin. Itu sunnah ya. Identitas umat Islam. Nah ini zaman yang paling baik adalah zaman itu. Zaman para nabi. Zaman Nabi Muhammad yang hidup di sana, para sahabat Nabi Muhammad. Nah, sahabat ini adalah orang yang pernah ketemu Nabi Muhammad dan beriman kepada Nabi Muhammad. Kalau tidak beriman, bukan sahabat. Walaupun sering ketemu, seperti Abu Lahab, Abu Jahal, ya. Sering ketemu sama Nabi, tapi tidak iman, bukan sahabat. Syaratnya beriman, ketemu ya berhadapan gitu, kemudian beriman ketemu dan Nabi Muhammadnya sudah diangkat menjadi nabi. Kalau Nabi Muhammadnya masih kecil, belum diangkat jadi nabi, ketemu sama Nabi Muhammad yang belum jadi nabi, maka dia belum dikatakan sahabat. Ada orang yang hidup di zaman Nabi Muhammad tapi tidak ketemu Nabi Muhammad, maka disebut bukan sahabat. Seperti siapa? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini ketika hendak menemui Nabi Muhammad kan nggak ada, jadi nggak ketemu kan. Tapi Uwais Al-Qarni ini dipesan sama orang tuanya suruh pulang karena orang tuanya dalam keadaan kurang sehat.
Jadi nggak ketemu sama Nabi, maka itu bukan sahabat. Tapi maksudnya tabi'in, orang yang mengikuti sahabat. Namun demikian, Rasulullah mempunyai kelebihan yang luar biasa, sehingga baginda Nabi memerintahkan kepada Sayyidina Umar, sahabatnya, untuk minta didoakan kepada Rasulullah. Ini Rasulullah adalah khairut tabi'in, tabi'in terbaik. Ya. Dan para sahabat-sahabat itu mereka adalah orang terbaik. Sehingga dikatakan lebih utama mana antara sahabat Nabi sama para wali, para aulia? Maka jawabannya lebih utama sahabat. Dan mayoritas para sahabat itu adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Cuma tidak semua diceritakan kewaliannya, karomahnya. Kenapa lebih utama para sahabat dibanding para wali? Karena sahabat itu hidup di zaman baginda Nabi dan zaman yang terbaik, dan bergurunya langsung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bergurunya langsung sama Nabi. Ya. Sekarang juga banyak yang berguru langsung sama Nabi. Mana mau berguru sama Ustaz kita Nabi langsung ya. Akan ketemunya Nabi. Nah, kalau orang yang sekarang bagaimana ketemu sama Nabi? Apakah bisa disebut sahabat? Ya enggak. Karena syaratnya harus bertemu secara langsung dan hidupnya di zaman Nabi. Sekarang misalnya ada orang yang ketemu langsung sama Nabi, bisa nggak? Bisa. Bisa-bisa saja kalau Allah menghendaki. Karena kan Nabi itu kan tidak wafat. Nabi itu tidak meninggal. Sebagaimana kata baginda Nabi, aku itu tidak meninggal. Dan para wali-wali aja, para syuhada aja tidak meninggal. Ya. Bal ahya'un inda rabbihim wa hum yurzaqun. Maka ketika kita berziarah ke makam para wali, kita itu jangan meniatkan berziarah kepada makamnya, tapi kita mau berziarah kepada wali tersebut yang memang wali tersebut masih ada, tidak meninggal, cuma pindah alam namanya kalau para wali itu. Jadi mereka tahu, dia tahu siapa yang menjadi. Kemudian mereka mengaminkan doa kita. Jadi kita itu harus meyakinkan bahwa kita mendatangi kiai. Wali itu kan kiai ya, ulama yang masih ada. Tapi adat-adatnya harus kita pakai. Kita datang sama ulama yang masih ada, masih dulu, ya kita pakai adat. Jangan kayak kuburan, jangan kita anggap cuma kuburan. Kita kentut depan kuburan wali. Kita malu nggak kira-kira kalau kentut depan kiai? Malu. Nah, kita ke kiai yang sangat menghormati,